Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Andrea Dipawinata dari kelas 32C, nomor absen 5. Sedangkan ini rekan Saya Amatika Fikri, nomor absen 2. akan mempresentasikan hasil rancang dan bangun proyek kami yang berjudul Sistem Telemetri Pintar, Sungai, dan Curah Hujan. Proyek ini difokuskan pada pemantauan ketinggian muka air secara real time dengan mengintegrasi microcontroller ESP32, database MySQL, dan dashboard web interaktif. Selanjutnya ini ada latar belakang dari permasalahan nyata di lapangan. Curah hujan yang tinggi seringkali menaikkan debit dan muka air sungai secara drastis dalam waktu singkat. Sayangnya pemantauan manual yang ada saat ini masih lambat, bergantung pada petugas fisik dan tidak konsisten. Hal ini dapat menimbulkan risiko besar karena warga sekitar tidak mendapatkan peringatan dini saat kondisi sudah kritis. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem otomatis yang mampu memberikan notifikasi status yang cepat, akurat, dan dapat diakses dari mana saja. Oke, next. Selanjutnya kita ke tujuan sistem. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, sistem telemetri ini kami bangun dengan beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu melakukan deteksi dini dan monitoring secara real-time yang terpusat pada dashboard web yang kita buat. Dan yang kedua, sistem ini harus mampu mengklasifikasikan status bahaya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Dan yang ketiga, menyimpan histori data secara terstruktur ke database MySQL untuk keperluan analisis. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, menyediakan fitur kontrol perangkat dari jarak jauh bagi operator. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kami menyusun arsitektur sistem sebagai berikut. Di hulu titik lokasi sensor, data jarak air itu dibaca dan diproses oleh ESP32. Data tersebut kemudian dikirimkan secara berkala menggunakan protokol HTTP menuju server hosting. Lalu selanjutnya akan dieksekusi oleh file kirim_data.php untuk disimpan ke database MySQL. Di hilir, browser pengguna akan meminta data tersebut melalui getData.php untuk divisualisasikan pada dashboard. Setelah arsitektur sistem ada komponen perangkat. Yang pertama ada pastinya microcontroller ESP32 sebagai otak sistem, membaca sensor, dapat terhubung ke Wi-Fi dan dapat mengirim data ke server serta membaca perintah kontrol. Yang kedua ada sensor jarak ultrasonik waterproof untuk mengukur jarak permukaan air ke sensor sebagai indikator ketinggian muka air sungai. Selanjutnya ada sirine atau buzzer memberikan peringatan suara otomatis saat status bahaya terdeteksi di lokasi sensor. Ada modul Wi-Fi menggunakan ESP32 tersambung ke internet untuk komunikasi data dua arah dengan server hosting. Lalu ada alat dan bahan. Yang pertama ada protoboard OLED ESP32 dev modul, push button, transistor BC547, buzzer. Selanjutnya ada sensor ultrasonic waterproof JSN strip SR04T. Ada LED, kita pakai LED kuning, kabel USB untuk dari laptop ke ESP-nya. Lalu ada kabel male to female, dan dua resistor. Yang pertama ada 600 ohm dan juga ada resistor 1K ohm. Yang berikut ini adalah logika, kita pakai logika klasifikasi. Kita memakai logika klasifikasi status. Itu bagaimana alat kami berpikir dan menentukan tingkat bahaya. Kami menanamkan logika threshold atau ambang batas pada codingan ESP32 kita. Pada jarak permukaan air, sensor lebih dari 50 cm, sistem mengkategorikannya sebagai aman. Jika jarak menyusut di angka 50 hingga 20 cm, status naik menjadi waspada. Namun,
Jika jarak air kurang dari 25 cm dari sensor, sistem langsung menetapkan status bahaya dan akan dimonitoring langsung pada web kita. Pada titik ini, logika pemrograman akan memicu transistor untuk menyalakan sirine secara otomatis. Dan yang selanjutnya yaitu dashboard web real time. Seluruh data dari alat fisik tersebut kami visualisasikan ke dalam dashboard web real time ini. Antarmuka ini dirancang agar informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat umum maupun operator. Di panel utama terdapat G indikator untuk melihat jarak air secara visual, serta ringkasan kondisi cuaca sekitar. Di bawahnya kami menyediakan grafik pergerakan jarak air secara langsung yang menggunakan pustaka chart.js, sehingga tren kenaikan air dari 20 pembacaan terakhir dapat dipantau detik demi detik. Kemudian yang selanjutnya ada tampilan dashboard. dashboard ya ini ada profil stasiun pengamatan, lalu ada indikator jarak, dan ini kondisi cuaca Semarang ya. Misalnya ada grafik pergerakan jarak air real time ini, nanti kalau misalnya airnya di angka berapa ini akan turun ya. Ini garis-garisnya untuk grafiknya. Lalu ada diagnostik dan analisis perangkat, dan juga ada panel kontrol perangkat. Dan terdapat juga tombol mute untuk membungkam sirin secara paksa langsung dari web saat status bahaya. Ada tombol reset untuk melakukan reboot ISP32 dari jarak jauh, dan tombol simulasi untuk mengubah sistem alarm tanpa harus menunggu air benar-benar naik. Fitur ini bekerja dengan metode polling, di mana ISP32 mengecek file control.php setiap 4 detik untuk melihat apakah ada instruksi baru dari server. Selanjutnya, setelah tampilan dashboard, kita ke kontrol perangkat jauh ini yang tadi ya. Ada mute untuk nonaktif sirin. Jadi misalnya sirinnya bunyi, nanti kita bisa dengan klik mute nanti sirinnya akan berhenti melalui web. Lalu ada reset tadi untuk sinyal restart ke IP kedua. Lalu ada simulasi ini untuk menguji sistem alarm, untuk mengecek lah nanti misal meskipun tidak dalam kondisi bahaya, tapi bisa kita coba alarmnya apakah bisa berjalan dengan baik melalui web dengan klik tombol simulasi. Nah, selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada perangkat, pastinya ESP32, satu ada sensor ultrasonic tadi, waterproof GSN strip SR04T, dan ada buzzer atau siren Yang ada di lapangan itu perangkat-perangkat yang ada di lapangan. ya. Dan ada backend-nya ada php.mysql dan REST endpoint get atau POS. Itu merupakan logika backend server yang bisa dimonitoring. Kita menggunakan monitoring PHP, MySQL, dan REST endpoint atau GET POST secara real time. Dan selanjutnya ada data, yaitu dari laporan yang didapat dari perangkat YSP32. Di hasil data tadi, laporannya disimpan ke dalam MySQL database, kemudian dalam format DB monitoring. Setelah data tersebut ditangkap atau dimasukkan ke dalam database kita, kemudian masuk ke front end atau ke user. Ini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Fetch API, dan Chart.js. Dan yang terakhir yaitu di hosting. Menggunakan hostinger yang kita gunakan domain dk2c waterlevel.iontwy.com. Ini bisa diakses oleh siapa saja karena ini menggunakan server yang ada di sana. Lanjut. Next.
Ini merupakan cuplikan kode pemrograman. Di sini ada 2 kode ya. Kode di sini tentu kode di sini tadi ada kode apa? Kode SP32-nya yaitu kode Arduino Uno. Ini merupakan kode di mana otak chipset tadi atau ESP32-nya bekerja. Kita menggunakan kode if dan else, dan untuk kode yang di backend atau di webnya kita memakai kode PHP dan kode data PHP menggunakan metode kirim data, get, dan post. Sebentar. Untuk web apa ya ini ya? Salah satunya adalah dengan sistem keamanan web application firewall atau WAF dari provider hostinger yang sempat memblokir pengiriman data alat karena dianggap sebagai spam. Kami berhasil mengatasi ini dengan merekayasa header pengiriman secara HTTP pada ESP32, menanamkan user agent yang mensimulasikan browser asli, serta mengatur ritme pengiriman data yang lebih stabil sehingga komunikasi alat ke database secara lancar. Nah, untuk memberikan itu kita ada video mensimulasikannya secara sederhana. Ketinggiannya hanya kisaran 30 cm-an. Di sini bisa terlihat dalam sensor OLED dan web kita yang setelah kita coding tadi, ketinggiannya di sini masih 45 cm. Dan ini belum diisi air. Kita ukur secara langsung menggunakan penggaris. Kita mendapat 30 cm dengan selisih tadi kelebihannya yaitu 15 cm sesuai yaitu 45 cm kurang lebih. Kita mencoba mengisi air. Sensor di sini langsung mendeteksi perubahan air dan jarak ketinggian juga. ya perubahan ketinggian jarak terdeteksi langsung oleh OLED kita dan web kita. Bisa terlihat di sini Setelah dari diisi air yang awalnya di sekitar 46 sampai 45 sekarang jadi 30 cm. di web ya. Itu merupakan jarak sensor terhadap ketinggian airnya. Dan sudah memunculkan status ini masih Waspada. waspada, ini kuning ini Kuning. waspada tapi tidak terlalu terlihat jelas. Sesuai program kita Nah, tadi, ini waspada. bahaya, waspada, dan aman. Air terus kita tambahkan sampai levelnya menjadi status waspada. Di sini kita memprogramnya tadi di sekitaran 25 cm itu sudah waspada. Dan ketika waspada, apa itu buzzernya itu akan berbunyi dan sebagai lampu LED sirine. juga akan menyala sebagai indikator. Kita mencoba terus sampai sekiranya terlalu bahaya. Di sini kita menstopnya bisa otomatis menggunakan buttonnya atau menggunakan webnya. Di sini kita memakai simulasi webnya. Di simulasi web tersebut terdapat opsi pilihan untuk memberhentikan sirine, menonaktifkan. Jika dipencet, maka suaranya akan berhenti. Nah, akan berhenti Seperti yang terlihat di video. Nah, untuk mengecek apakah sesuai apa tidak dengan sensornya, kita juga melakukan uji menggunakan penggaris tadi untuk melihat bagaimana perbedaan selisih air sebelum dan sesudah. Di sini kita ukur ketinggian air yang masuk tadi ada 16 cm. Nah, berdasarkan selisih tadi kita analisis sedikit lah. Selisih tadi kita tambahkan dengan jarak air ini tadi. Selisih air tadi, ini selisih air tadi ya. Kita coba tambahkan pada ini. Oh, selisih air tadi kita coba tambahkan pada meter yang tertera tadi 17 sekitar 17, maka mendapatkan nilai yang 45 kurang lebih. Itu membuktikan bahwa sistem ini berhasil secara akurat.
melalui tes sederhana tadi. Selanjutnya, Setelah melihat video demo sistemnya, sebenarnya ini ke potensi potensi pengembangan. pengembangan. Meskipun proyek ini sudah berjalan baik, namun kami tetap melihat masih banyak potensi pengembangan ya. Di masa Iya, depan, sistem ini sangat ideal untuk ditambahkan sensor curah hujan fisik otomatis bisa. untuk melengkapi data cuaca yang saat ini masih statis. Lalu ada notifikasi otomatis juga bisa diintegrasikan, bisa lewat WhatsApp, Telegram, atau SMS agar warga menerima peringatan status bahaya secara langsung. Dan selanjutnya ada keamanan datanya, menambahkan autentifikasi API atau dan validasi input untuk mencegah penyalahgunaan endpoint. Dan yang terakhir ada analitik prediktif, menggunakan data historis untuk memprediksi tren kenaikan air dalam beberapa jam ke depan. Nah, dan yang terakhir kita ke Kita masuk ke kesimpulannya. kesimpulan. Sistem telemetri pintar sungai dan curah hujan ini telah berhasil mengintegrasi perangkat keras sensor, microcontroller ESP32, dan database MySQL serta antarmuka web secara end-to-end melalui ketepatan rekayasa hardware dan software. Pada simulasi ini bisa juga diterapkan pada seperti di waduk dan daerah lereng pegunungan untuk pengantisipasian jika terjadi air naik sehingga menjadi kebanjiran untuk daerah lereng. Ini bisa dipakai juga. Kami mampu menghadirkan alat pantauan ketinggian air yang tidak hanya beroperasi secara real-time, tetapi juga informatif, tangguh secara kelistrikan, dan dapat dikendalikan sepenuhnya dari jarak yang jauh. Kami berharap prototipe ini dapat menjadi dasar bagi resiko bencana hidrometeorologi yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak. Kami kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.